Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Herna Seni dengan NIM 11210183000006. Aku dari jurusan PGMI semester 4. Di video kali ini aku akan ngejelasin 12 materi bahasa dan sastra Indonesia untuk memenuhi tugas UAS bahasa dan sastra Indonesia. Oke teman-teman, jadi karena materinya ini cukup banyak, jadi untuk materinya itu aku persingkat. Untuk penjelasan yang lainnya itu aku taruh di next slide. Oke, yang pertama itu ada kata benda. Apa sih kata benda itu? Kata benda disebut juga dengan nomina. Kata benda adalah semua kata yang merupakan nama benda, nama diri, ataupun yang dibendakan. Kata benda terdiri dari 3 bagian besar. Ini 3 bagian besar. Yang pertama itu ada kata benda abstrak. Menurut KBBI, abstrak itu tidak berwujud atau tidak berbentuk. Artinya, benda abstrak adalah benda yang tak kasat mata atau tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya kayak keburukan, kepandaian, kesehatan, kekayaan, ide, kebaikan, dan lain sebagainya. Jadi kata benda abstrak ini lebih ke kata kerja atau kata sifat. Terus yang kedua itu kata benda konkret. Menurut KBBI, konkret adalah benar adanya atau berwujud nyata. Artinya, benda konkret itu kata benda yang bisa dilihat atau diraba oleh panca indera. Contohnya benda-benda yang sering kita temui ya, kayak di kaca nih, kayak handphone atau pulpen, buku, meja, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu kata benda yang dibendakan, yaitu kata benda yang terbentuk dari jenis kata lain. Lalu materi yang kedua yaitu tentang identifikasi diri. Menurut KBBI, identifikasi yaitu tanda kenal diri, bukti diri, dan lain sebagainya. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity yang memiliki arti sesuatu yang membedakan dengan yang lainnya. Yang aku bahas sekarang yaitu tentang menuliskan nama diri. Nama diri dapat dikatakan sebagai identitas diri karena kita dapat mengenal seseorang melalui nama dirinya. Cara penulisan nama diri diawali dengan huruf kapital. Misalnya nama Herna berarti H itu huruf kapital dan huruf seterusnya itu huruf kecil. Nama dapat dikatakan sebagai identitas diri kita karena kita dapat mengenal seseorang melalui nama dirinya. Yang ketiga itu ada kalimat sapaan. Sapaan adalah morfem, kata atau frase yang digunakan untuk menyapa, menegur orang yang diajak bicara atau untuk saling merujuk dalam situasi pembicaraan. Lalu ada fungsi kalimat sapaan. Yang pertama menegur atau menyapa lawan bicara, yang kedua menarik perhatian orang lain, dan yang ketiga menunjukkan kesopanan dan kelas sosial dan lain sebagainya. Lalu ada ciri-ciri kalimat sapaan. Yang pertama, huruf awal menggunakan huruf kapital. Yang kedua, menyesuaikan dengan sifat dan kondisi percakapan. Yang ketiga, dipengaruhi oleh adat istiadat dan lain sebagainya. Lalu ada contoh kalimat sapaan hormat atau santun. Selamat datang Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini dan bla 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 bla. Lalu ada contoh kalimat sapaan biasa. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kayak gitu. Lalu ada contoh kalimat sapaan tidak formal. Kamu tumben amat telat masuk. Seperti itu. Yang keempat yaitu dialog, prolog, epilog. Apa sih dialog, prolog, epilog itu? Dialog atau percakapan adalah penggunaan bahasa secara langsung dalam percakapan baik lisan maupun tulisan. Di dalam bahasa tulis, biasanya kalimat yang digunakan yaitu kalimat langsung dilengkapi tanda petik sebagai pembuka atau penutup percakapan. Sedangkan di dalam drama, dialog dilengkapi dengan tanda titik dua
sesudah menyebutkan nama tokoh. Lalu prolog. Prolog adalah sinopsis atau kata-kata pendahuluan dalam lakon drama. Isinya berupa perkenalan tokoh, suatu peristiwa atau konflik. Lalu yang ketiga, epilog, yaitu bagian akhir dari sebuah karya yang memberikan penutup atau kesimpulan pada cerita atau topik yang dibahas dalam karya tersebut. Biasanya digunakan untuk memberikan gambaran tentang karakter, penjelasan yang tidak dijelaskan dalam cerita utama dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima, yaitu jenis-jenis membaca. Membaca adalah proses yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahasa tulis. Jenis-jenis membaca ada dua. Yang pertama, membaca berdasarkan caranya terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, membaca nyaring atau menyuarakan tulisan yang dibaca dengan ucapan atau intonasi yang tepat agar terdengar oleh orang lain. Yang kedua, membaca dalam hati atau kegiatan membaca tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Lalu ada membaca berdasarkan cakupan bacaan. Yang pertama, membaca ekstensif, yaitu membaca sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Yang kedua ada membaca intensif atau membaca secara seksama. Lalu materi yang keenam ada tata cara membaca puisi dan membaca teks. Puisi adalah bentuk ekspresi diri yang menggambarkan imajinasi, kritik, keresahan, pengalaman, atau kesenangan seseorang. Tata cara membaca puisi itu ada 6. Yang pertama, pahami makna yang terdapat di dalam puisi. Yang kedua, pakai ekspresi yang tepat. Yang ketiga, pakai intonasi yang pas. Yang keempat, menguatkan mental. Yang kelima, pengucapannya harus jelas dan lembut. Dan yang keenam, menekankan pengucapan dengan keras dan lembut. Lalu tata cara membaca teks ada 5. Yang pertama, membaca judul teks tersebut. Yang kedua, baca kalimatnya dengan seksama. Yang ketiga, perhatikan struktur teks. Yang keempat, perhatikan kosakata dan gaya bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir, membuat rangkuman tentang apa yang dibaca. Materi yang ketujuh yaitu menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah cara menggabungkan huruf demi huruf sehingga membentuk suatu kata dan kalimat. Dalam pengertian lain, menurut Setianingsih, menulis huruf tegak bersambung yaitu kegiatan merangkaikan huruf demi huruf. Tujuan menulis tegak bersambung yaitu yang pertama, melatih siswa agar menulis cepat, indah, dan rapi. Yang kedua, melatih motorik halus anak karena membutuhkan koordinasi gerakan antar jari-jari tangan. Lalu materi yang ke-8 itu ringkasan. Apa sih ringkasan itu? Ringkasan memiliki arti presis yang artinya memotong atau memangkas. Ringkasan merupakan kegiatan meringkas atau merangkum suatu tulisan atau pembicaraan menjadi uraian yang lebih singkat. Tujuannya itu untuk membantu seseorang memahami atau mengerti isi dari sebuah buku atau karangan.
Lalu materi yang ke-9 yaitu tentang paraprasa atau paraprase. Paraprasa yaitu menyatakan kembali ide maupun gagasan dari orang lain dengan menggunakan diksi sendiri dalam penyajian yang baru. Dalam pengertian lain, paraprase yaitu teknik untuk mengemukakan kembali pernyataan orang lain secara legal dan sah dengan menggunakan diksi bahasa sendiri. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya lagi, aku taruh di next slide. Lalu materi yang ke-10 yaitu surat resmi dan surat pribadi. Apa itu surat? Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis oleh suatu pihak ke pihak lain. Lalu surat terbagi menjadi 3. Yang pertama itu surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi baik perseorangan, instansi maupun organisasi. Dalam penulisan surat resmi, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia baku yang sesuai dengan ejaan yang berlaku. Lalu yang kedua itu ada surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga itu ada surat niaga atau perdagangan, yaitu surat yang isinya berhubungan dengan kegiatan perniagaan atau jual beli barang atau jasa. Lalu materi yang selanjutnya yaitu formulir dan kwitansi. Menurut KBBI, formulir adalah lembar isian yang berisi berbagai jenis data, kemudian diserahkan ke bagian pendaftaran. Pendaftaran di sini maknanya sangat luas ya teman-teman, bisa pendaftaran sekolah, bekerja, organisasi, mendaftar lomba, dan lain sebagainya. Lalu ada pengertian kwitansi, yaitu surat bukti yang menerangkan bahwa terdapat pihak yang telah menerima sejumlah uang sebagai pembayaran tertentu. Dalam definisi lain, kwitansi adalah dokumen yang dijadikan sebagai tanda bukti transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang. Lalu materi yang terakhir yaitu tentang naskah pidato. Menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada banyak orang. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau menyampaikan informasi. Jenis-jenis pidato berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 5. Yang pertama, pidato informatif, yang kedua pidato argumentatif, yang ketiga pidato rekreatif, yang keempat pidato persuasif, dan yang kelima pidato deskriptif. Lalu jenis-jenis pidato berdasarkan isi dan sifatnya terbagi menjadi 6. Yang pertama pidato sambutan, yang kedua pidato pembukaan, yang ketiga pidato pengarahan, yang keempat pidato peresmian, yang kelima pidato pertanggungjawaban, dan yang keenam pidato laporan. Kemudian jenis-jenis pidato berdasarkan cara penyampaiannya terbagi menjadi 4. Yang pertama pidato impromptu, yang kedua pidato manuskrip atau naskah, yang ketiga pidato memoriter, dan yang terakhir pidato extempore. Oke, itu tadi 12 materi bahasa dan sastra Indonesia yang aku
pelajari selama di semester 4 ini. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan juga kesalahan dalam materi tadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Ayana Husaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.